Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semuanya. Perkenalkan, nama aku Nurul Sri Rahayu, anggota Latsar CPNS tahun 2021. Apakah kalian tahu jika ASN itu harus memiliki 5 nilai? Yang biasanya kita singkat menjadi ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme. Apa saja sih contoh aktualisasi dari nasionalisme? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang aktualisasinya, yuk kita bahas dulu apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk contoh aktualisasi nasionalisme kali ini, saya akan mengambil salah satu tokoh inspiratif dan memiliki jiwa nasionalisme. Siapa dia? Ini dia. Beliau adalah Ibu Rosalinda Dellin. Lahir pada tanggal 13 April 1972 di Nonat, Batan. Peraih Anugerah Sri Kandi Award 2011 karena berhasil menghapuskan budaya panggang api pasca persalinan yang dipraktikkan masyarakat di Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk. Lebih dari 30 tahun silam, ketika masih kanak-kanak, Rosalinda Dellin jatuh cinta kepada sosok bidan. Di tempat tinggalnya yang sepi di pelosok kota Belu, Provinsi NTT, persisnya di Desa Jenilu, Rosa kecil selalu memperhatikan perangai salah seorang saudaranya yang berprofesi sebagai bidan. Kehadiran sosok bidan yang berpakaian serba putih dan selalu terlihat berperangai baik, rupanya begitu membekas pada Rosa kecil. Bayangan ideal bidan seperti itulah yang pertama kali pada saat usianya menginjak sekitar 10 tahun menjadi dorongan yang begitu kuat ketika dia akhirnya memutuskan menjadi seorang bidan. Kini, di tengah-tengah tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia, tetap merasa diterangi oleh sinar bayang-bayang sosok bidan yang berperangai baik tersebut. Tentu saja, demi mengemban melayani sesama tersebut, bidan Rosalinda harus berjibaku sedemikian rupa. Di pelosok kota Belu, NTT, setiap ibu melahirkan dan bayinya selama 20 hari, ibu dan bayi diwajibkan melakukan ritual panggang api. Itu adalah tradisi nenek moyang, turun-temurun. Praktek tersebut dianggap dapat menghangatkan bayi dan ibunya. Padahal, ibu beresiko mengalami anemia, dan bayi akan terganggu pernafasannya hingga mengalami pneumonia. Melihat permasalahan ini, Rosalinda merasa terpanggil untuk merubah kebiasaan tersebut. Ia melakukan kunjungan rumah ibu melahirkan dengan memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahaya kebiasaan panggang api ini. Tak hanya mendatangi rumah, Ibu Rosalinda juga memberikan pengarahan kepada segenap anggota keluarga ibu melahirkan. Mereka dikumpulkan di suatu tempat untuk memanggang ikan bersama-sama. Dengan cara bakar ikan itu, bidan berusaha menganalogikan tubuh manusia yang dipanggang api dengan seekor ikan yang dibakar. Bila dipanaskan, ikan akan kering dan kehabisan darah. Begitu pula dengan tubuh manusia. Setelah lebih dari 10 tahun dan berulang kali ditolak oleh warga Desa Jenilu, Rosa akhirnya mampu menghilangkan praktek purba tersebut. Akhirnya pada tahun 2000 sudah tidak ada lagi tradisi panggang api pada ibu dan bayi yang baru dilahirkan. Berdasarkan cerita yang inspiratif dari Ibu Rosalinda Dellin, kita dapat mengumpulkan banyak nilai-nilai nasionalisme yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, memiliki jiwa tolong-menolong yang tinggi. Kemudian, mementingkan kepentingan rakyat karena ingin menurunkan angka kematian ibu dan bayi, cara menghilangkan tradisi panggang api. Kemudian yang ketiga, cinta akan tanah air. Kemudian pekerja keras, rela berkorban, dan pantang menyerah. Hal ini terbukti dengan 10 tahun lebih Ibu Rosalinda Dellin tidak pantang menyerah untuk menghilangkan tradisi tersebut. Semoga semangat juang dari Ibu Rosalinda tersebut dapat kita tiru ya, Sobat ASN.